Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dari Bu Putih untuk anak-anak semua. Sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi hari Siap sekali, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Apakah sudah siap Saya semuanya? semangat sekali, Bu. Alat tulisnya apakah sudah dipersiapkan? Sudah, Bu. Oke, baiklah anak-anakku. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa bersama dulu untuk bangsa dan negara kita agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera pulih dari wabah pandemi ini. Masih ingat ya, untuk kemarin itu tanggal 2 Mei, itu hari apa? Hari Pendidikan, Hari Bu. Pendidikan Nasional ya. Untuk itu marilah kita juga berdoa untuk para kawan pendidikan kita. Ki Hajar Dewanta, mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Joko, persilahkan. Siap, Bu Guru. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya untuk mengawali pertemuan mapel teknik animasi pagi hari ini. Kita berdoa dulu sesuai keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anakku, apakah ada yang belum absen pada pagi hari ini pada Google Form yang Ibu berikan? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik anak, terima kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis teknik animasi tuning 2 dimensi. Dalam pembelajaran teknik animasi tuning 2 dimensi kali ini, hal-hal yang Ibu nilai adalah sikap kalian. Yang pertama, apakah aktif dalam pembelajaran ini, bekerja sama dengan kelompok, kemudian toleran, pemecahan masalah, kemudian keterampilan. Nah, untuk keterampilan, Ibu nilai adalah persiapan, proses kerja, hasil kerja kalian, kreativitas kalian. Dan untuk penilaian sikap dan keterampilan yang akan Ibu nilai adalah pengetahuan kalian yang nanti linknya akan saya kirim ke WhatsApp grup kita untuk link Google Form-nya. Bu Putih berbicara lebih lanjut, mari kita mereview dulu materi yang sebelumnya yaitu by frame. Nah, apa itu yang dinamakan animasi 2 dimensi? Mas Ran, Mas Andika? Ya, Bu. Joko, ya, ada yang bisa? Ada, Bu. Atau Saya, Mbak Emma? Ya, silakan Mas Rani. Animasi 2 dimensi adalah penciptaan gambar bergerak dalam lingkungan 2 dimensi. Jadi 2D, seperti itu, Bu, kalau dari Iya, benar. Nah, untuk contohnya apa ya? Bisa yang ngasih tahu contohnya? Upin Ipin, Bu. Film kartun, Bu. Bukan Ipin-Ipin, Mas. Ipin-Ipin itu 3 dimensi, Mas. Oh, enggak, ya. Iya. 2 dimensi itu ya Doraemon. Ninja Hattori itu, Mas. Doraemon. Ya, pernah, Iya, pada Doraemon, dasarnya. ya, pernah nonton TV. Iya, pada dasarnya gambar 2 dimensi adalah gambar yang mempunyai X dan Y saja, jadi tidak mempunyai volume. Kalau Upin Ipin itu kan ada volumenya, jadi terlihat seperti nyata. Tapi kalau 2 dimensi hanya tampak di depannya saja, begitu nggih. Nah, terus software yang digunakan dalam pembuatan animasi, ada yang masih ingat ada software apa saja? Adobe Flash, Bu. Ya, ada Flash, apalagi? Toon Boom, Bu. Adobe Animate. Adobe Toon Boom. Animate. Toon Boom. Toon Boom. Blender, Bu. Boom, Blender. Blender. Iya, 3ds Max, Blender. Bu. SketchUp, 3ds Max. Pembelajaran kali ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian penuhi adalah yang pertama bisa menganalisis tuning, 2 menyimpulkan jenis tuning, kemudian menentukan jenis-jenis tuning. Yang terakhir untuk keterampilannya adalah mendesain karya animasi dasar dengan berbagai teknik. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini pada teknik tuning 2 dimensi adalah setelah nanti kalian mempelajari materi dan video YouTube yang telah Ibu beri pada Google Classroom, kalian nanti dapat menganalisis jenis-jenis dari tuning sesuai dengan modul. Kemudian kalian dapat menyimpulkan jenis-jenis tuning sesuai dengan modul dengan baik. Kemudian setelah membaca modul buku elektronik
pada Google Classroom kalian dapat menentukan jenis-jenis tuning dengan teliti, secara dapat mendesain karya animasi dengan berbagai teknik tuning. Kemudian apa sih kegunaan kita mempelajari animasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa, ada yang tahu kenapa kita harus belajar animasi? Saya Bu, coba ya Bu. Ya, apa Mas? Karena kan sekarang ini kan sudah zaman iklan, film, Iya. dan yang lain-lain. Tampilannya kan lebih cantik animasi dibandingkan dengan hanya yang gambar-gambar biasa mungkin. Iya, benar sekali. Sebagai media hiburan, animasi juga digunakan untuk membuat karya-karya seperti desain website, CD interaktif, gambar kartun, seperti itu ya. Nah, kalau kalian mampu dalam membuat animasi, nanti kalian akan menjadi animator. Animator itu adalah pekerjaan impian di dunia animasi yang nanti bisa bekerja di industri film, televisi, iklan. Bahkan nanti kalian akan bisa menciptakan video game. Jadi keren, kalian punya brand sendiri untuk video game seperti itu. Jadi mulai saat ini mari kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dari awal agar nanti kita kedepannya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau kita inginkan seperti itu ya. Baik anak-anakku, kemarin Ibu sudah posting untuk LKPD dan modul ajar tentang teknik animasi 2 dimensi pada Google Classroom kita. Apakah sudah dipelajari? Sudah Bu. Sampun Bu. Iya. Belum Bu. Ada sudah, ada yang belum ya? Mbak Urip biasa Bu. Dinyalain Kang Bu nih Bu. Iya. Di Google Classroom kemarin kita sudah sampai di pertemuan kedua ya. Jadi ini untuk LKPD-nya, kemudian bahan ajarnya juga sudah ada, semua sudah disediakan di sini gitu ya. Nah, saat ini kalian akan melakukan diskusi untuk mengerjakan tugas-tugas kalian pada LKPD. Nah, untuk kelompok yang sudah Ibu bagi, yang satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa ya. Terus tugas kalian nanti adalah mendesain karya animasi dasar dengan berbagai teknik tuning menggunakan animasi aplikasi Adobe Flash CS3 atau berapapun kalian punya seperti itu. Nah, untuk video yang Ibu berikan kemarin, di sana sudah ada langkah-langkah untuk membuat animasi dari motion twin, kemudian motion guide, shape twin sudah ada semua di sana. Akan saya demonstrasikan. Yang pertama adalah kita buka Adobe Flash CS Profesional dulu. Apakah terlihat di layar kalian? Oke Bu, sampun. Sampun Bu, jelas Bu. Pertama kita masuk dulu lembar kerja kita seperti ini. Kemudian kita buat yang shape twin dulu ya. Pertama tekniknya kita pilih dulu warnanya. Setelah kita pilih warna di dalam stroke color, kemudian kita pilih bentuknya di restrict tool, atau kita bisa tekan Ctrl O pada keyboard untuk jenis bentuk lingkaran, dan untuk R itu untuk kotak atau rectangle seperti itu ya. Untuk yang pertama kita klik, kemudian digerakkan, gambarnya seperti ini. Kemudian kita bisa pilih dari timeline yang sudah tersedia, misalkan kita pilih yang frame 60, kita klik kanan, kemudian kita klik untuk blank frame. Nah, di sini ada tampilan kosong, jangan khawatir, kita bisa memberikan gambar yang akhir. Pertama kita pilih warna dulu, kemudian kita pilih bentuk. Kalau tadi kita pilih yang bentuk lingkaran, sekarang kita pilih bentuk yang kotak. Hasilnya nanti akan seperti apa. Nah, ini perbedaan nanti dari frame by frame dan motion twin nanti akan berbeda. Seperti itu. Jika sudah pada gambar yang terakhir, untuk motion twin atau shape twin atau motion guide, kita hanya memerlukan gambar awal dan gambar akhir saja, jadi tidak pergerakan seperti itu. Nanti hasilnya sudah gerak secara otomatis seperti itu. Kemudian kalau sudah kita gambar ke antara frame 1 sampai dengan 60, terserah, bisa pilih salah satu, klik kanan, kemudian insert shape twin. Nah, hasilnya seperti apa kita bisa lihat dengan tekan Ctrl Enter pada
keyboard. Hasilnya akan seperti ini. Gampang kan? Cakep ya Bu ya. Ini tuh untuk mengubah bentuk ya Bu ya. Kalau shape ya. Iya, kalau shape untuk mengubah bentuk. Kalau cuman Kalau motion tuh tidak berubah bentuk ya, hanya untuk bergerak saja ya. kita lihat dulu motion twin seperti apa. Klik new. Oke, ini tampilan awal lagi. Kita mau lihat yang motion twin ya. Pertama kita pilih dulu untuk warnanya, kemudian kita pilih bentuknya. Misalkan pengen bentuk seperti ini. Kemudian pilih salah satu frame, kemudian insert keyframe, kemudian gambar awal kita pindah ke gambar akhir. Karena kita mau buat motion twin, maka kita akan klik insert red motion twin. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Gampang ya. Kalian semua akan bisa menggunakannya dengan panduan dari yang Ibu berikan dari bahan ajar maupun dari video kita. Berarti ya, untuk nanti, yang tanya Bu. Ya. Berarti untuk yang motion Mas twin Andika? itu bisa digunakan untuk objek yang berputar juga Bu, seperti misalnya roda atau kipas angin gitu kan motion juga itu. Iya, untuk yang berputar seperti itu, seperti lintasan planet seperti itu, kita menggunakan yang motion guide yang bisa bergerak seperti itu. Baik Bu, paham. Ya. Ini contoh-contohnya untuk jenis teknik animasi dengan twinning. Sudah bisa membedakan ya antara motion twin, terus shape twin, kemudian motion guide. Pak Andika, Mas Andika, coba. Iya Bu. Coba gambar ini jenis apa? Yang mana Bu? Yang ini, yang Ibu tunjuk ini. Sebentar Bu, kurang jelas Bu. Yang paling jelas itu yang orbit itu pakainya motion guide. Ya, benar. Yang kemudian ini? yang kubus oranye biru itu shape twin. Yang bola hijau itu motion twin. Kalau yang segitiga itu motion shape twin tapi pakai motion guide. Shape twin pakai frame by frame. Ini? Oh iya toh. Iya. Jadi inilah di sini kita bisa tahu antara frame by frame itu seperti apa, motion twin seperti apa, shape twin seperti apa, motion guide seperti apa. Untuk yang gambar seperti ini, pengertiannya dari animasi twinning 2 dimensi adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk awal atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan keyframe akhir saja. Untuk pergerakannya akan otomatis. Cara kerja dari twinning adalah animasi motion twin membuat objek pada frame pertama dan akhir saja, sedangkan frame per frame diantaranya akan bergerak. Lihat ya untuk perbedaannya. Nah, nanti setelah ini kalian akan mendesain karya animasi dasar dengan berbagai teknik twinning menggunakan aplikasi Adobe Flash CS3 dan Ibu akan mengontrol kalian dalam mengerjakannya pada LKPD di Google Classroom. Terus nanti setelah selesai berarti nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau mengirimkan hasil diskusi ke channel YouTube kalian masing-masing. Dan untuk linknya jangan lupa untuk dikirimkan ke WhatsApp grup ya. Bu. Begitu ya. Sampai di sini mungkin untuk sesi yang pertama ini di pertemuan yang kedua. Kita akan bertemu lagi di 30 menit yang akan datang. Begitu ya. Silakan berkoordinasi dulu di WhatsApp grup kalian. Apa ada pertanyaan? Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu. Sampai ketemu. Baik anak-anakku, selamat datang kembali di pertemuan kedua, di sesi yang kedua pada hari ini. Berdasarkan hasil karya kalian yang luar biasa ternyata ya. Kalian sangat kreatif dan sangat hebat untuk kelas pemula. Selanjutnya silahkan mengerjakan soal pengetahuan pada link yang saya kirimkan di grup WhatsApp kalian. Kalian nanti akan kalian nanti akan terukur di sana sesuai dengan hasil skor kalian nanti akan Ibu lihat
hasilnya seperti apa. Kalian telah melaksanakan dan mengerjakan soal yang Ibu berikan dan hasilnya memang sangat memuaskan. Untuk kelompok Mas Rani, karena nilainya sangat sesuai dengan kriteria yang Ibu sampaikan, maka berhak nanti mendapat bintang dari Ibu. Nah, silakan nanti dikumpulkan. Mungkin dari pertemuan kali ini akan ada 1 bintang, untuk pertemuan yang akan datang kalian berprestasi lagi dapat 1 bintang, dan nanti kalau sudah dapat 5 bintang akan dapat surprise dari Ibu. Seperti itu. Kalau 7 bintang pusing ya? Pada pelajaran kali ini, apa yang telah kita pelajari bersama, semoga bermanfaat ya. Mari kita buat rangkuman agar kita nanti bisa mempelajari kembali dari pelajaran hari ini. Seperti ini, anak-anakku semua, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Iya, Mas Andika, pripun? Kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah kita bisa membedakan antara motion twin, shape twin, dan juga motion guide. Bedanya yaitu kalau motion twin itu hanya mengubah letak benda dari titik satu ke titik lain tanpa merubah bentuk wujud benda itu sendiri atau objek itu sendiri. Kalau yang shape twin itu merubah wujud objek satu menjadi objek yang lain yang berbeda wujud. Kemudian kalau yang motion guide itu membuat gerakan objek tapi menggunakan lintasan atau sesuai dengan petunjuk yang kita buat. Contohnya adalah planet orbit, kemudian daun jatuh, layang-layang terbang, seperti itu, Bu. Iya, benar sekali. Nah, demikian kesimpulan dari pertemuan pada pembelajaran kedua hari ini. Untuk tugas di rumah nanti akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Baik, Bu. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan pelajari tentang teknik masking, ya, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana langkah membuatnya. Silahkan nanti dilihat di materi pada Google Classroom bagaimana langkah membuatnya. Silahkan nanti dilihat di materi pada Google Classroom. Kemudian kita jangan berhenti untuk belajar, terus belajar, selalu berkarya. Meski dalam masa pandemi sampai di sini, kita harus tetap berjalan ke depan menuju masa depan kita yang lebih luar biasa. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berlalu. Amin. Begitu anak-anakku, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak? Oke, baiklah. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pembelajaran pagi hari ini, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk memimpin doa, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan pada mapel hari ini kita bisa mengambil manfaat, bisa kita terapkan kehidupan sehari-hari kita. Untuk mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Joko. Mungkin pertemuan pada kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf jika dari salah ke kalian semua, mungkin dalam materi atau yang lain. Saya mohon maaf. Selamat berkarya dan sampaikan salam saya untuk kalian di rumah. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.